semoga nanti harapan kita 9 item yang disembunyikan oleh KPU dikabulkan oleh Majelis Komisi Informasi Pusat ya. Supaya kita tahu itu apakah tanda tangan yang ada selama ini mirip dengan aslinya atau tidak. Kan kita tahu bahwa 9 item itu 3 itu yang disembunyikan adalah tanda tangan dekan yang meleges, tanda tangan saudaraku. Ntar bikin video ya. Siap, lanjut. Nah, Mas Roy. tanda tangan rektor yang yang menandatangani ijazah, tanda tangan dekan yang menandatangani ijazah, dan tanggal tanda tangannya ya. Jadi nanti harapan kita komisioner KIP mengabulkannya sehingga kita bisa ngecek sebenarnya ijazah ini palsu atau tidak. Kalau ada nanti pembandingnya ya, pembanding dari KIP, maka Selasa depan publik bisa langsung cek. Mas Roy. Sebenarnya tanda tangan dekan-dekan itu gimana? Pegang aja bawa, Pak. Pegang aja, Pak. Oh gini. Apa ini? Besok kan? Oh iya. Di Oh gini. Baik. Oh ada. iNews. Ada lagi nih, iNews. Oke. Saksikan nanti Selasa ya. Selasa kita putusan KPU. Ya. Kita tahu bahwa sidang kita di KIP Jakarta di gedung MBG ya itu sudah tahap akhir. Kita menuntut di KIP untuk agar dibukakan 9 item yang ada di ijazah Pak Jokowi ya, yang kita terima itu, sehingga kalau nanti 9 item itu di mana 3 diantaranya adalah tanda tangan dekan yang melegalisir, tanda tangan dekan yang menandatangani ijazah, tanda tangan rektor yang menandatangani ijazah, dan yang paling penting adalah tanggal disembunyikan juga itu tanggal legalisirnya. Tanggal legalisir. Sehingga kita bisa tahu sebenarnya tanggal yang meleges itu orang yang tepatkah di tanggal yang tepat. Kalau sekarang kan kita tidak tahu nih, namanya dekannya ada tapi nggak tahu tanda tangannya ditandatangani kapan. Begitu. Dan Rabunya kita juga akan lanjut sidang di Komisi Informasi DKI Jakarta dengan termohon Sekda DKI. Kita tahu ijazah Pak Jokowi selama jadi gubernur, melamar gubernur itu sama sekali tidak disimpan oleh lembaga kearsipan daerah yang seharusnya perpustakaan juga menyimpan perpustakaan daerah Provinsi DKI Jakarta. Jadi nanti minggu depan agenda kita akan padat. Pertama tadi keputusan dari KIP dengan termohon KPU, dan kedua adalah sidang keempat di Komisi Informasi DKI Jakarta dengan termohon Pemprov DKI Jakarta. Kemungkinan minggu depannya lagi itu untuk Pemkot Surakarta. Ya. Seperti itu. Nah, Baik. selama persidangan di Komisi Informasi itu, dari awal sampai akhir mau pembuktian ini, ada nggak keyakinan bahwa KIP itu akan berpihak kepada yang benar? Menurut saya sih ya, seharusnya teorinya kepada yang benar. Majelis Komisi Informasi itu berpihak kepada informasi publik. Ketika ada informasi yang disembunyikan, dia harus pastikan apakah disembunyikan itu benar-benar melalui uji konsekuensi yang benar. Kenapa disembunyikan? Itu kan harus ada namanya uji konsekuensi sehingga dia dikecualikan. Jadi selama persidangan saya melihat bahwa majelis itu sangat mengejar informasi ini agar dibukakan. Semoga nanti ya ini tetap harapan kita Komisi Informasi Pusat tetap konsisten. Bukan hanya kepentingan keterbukaan informasi publiknya yang dikejar, tapi juga pemohon informasinya terpenuhi ke hak-hak dan kewajibannya seperti itu. Oke, nih saya punya satu pertanyaan keren nih buat Pak Munatua. Kalau ternyata setelah dibuka semua, ternyata tanggalnya tidak ada gimana Pak? Berarti tidak dibuka semua. Karena salah satu tanggalnya adalah dari 9 itu. Oke. Jadi 9 itu sudah pasti tanggalnya disembunyikan. Iya. Bukan tanggalnya tidak ada ya? Bukan tidak Berarti ada. harus ada tanggal itu. Harus ada. Oke. Seperti itu. Nanti kan kita cari tahu Wajib ada. tanggalnya berapa. Karena 9 item itu nama, NIM, tanda tangan,
tanggal ditandatangani, tanda tangan di bawahnya itu tanda tangan rektornya, tanda tangan dekannya, seperti itu. Oke, karena kan putih tuh, jadi nggak terlalu Iya. kelihatan. Dan uniknya semua KPU yang di bawahnya jadi mengikuti dia. KPU Jadi ikut DKI semua. juga mengikuti KPU pusat, menyembunyikan juga. Oke. Itu. Nah, kalau soal sidang yang di Solo bagaimana, Pak? Kayaknya itu saya lihat tuh Pak Dr. Topik, lawyer kita itu bagus ya. Bagus ya? Artinya saya yakin beliau, saya lihat flow-nya itu kan kemarin sidang pertama itu pembicaraan bukti ya. Nah, kedepannya kita tunggu itu tinggal bicara pembuktian. Oke. Bukti-bukti mereka dengan bukti-bukti kita dibawakan. Nanti kita undang juga teman-teman ya. Kemungkinan sidang kedua saya juga akan hadir. Oke, Seperti berarti itu. ini kado tahun baru untuk seluruh rakyat Indonesia Iya, adalah amin. penghadiran penghadiran ijazah Jokowi yang dari Polda ini mau dipinjam. Kemarin dia mengaku mau meminjam ijazah yang ada di sini untuk dibawa ke Pengadilan Negeri Solo. Kita tunggu apakah pengacara Bapak Joko Widodo yaitu YB Irfan memenuhi janji dia. Iya. Nah, atau apakah itu janji bohong? Ya. Gimana Pak Bona? Ada lagi yang mau disampaikan? Ini juga kita kan kemarin baru melaporkan ke Ombudsman. Ya, betul. Ternyata Ombudsman mengirim saya email mengatakan bahwa dia tidak mau melanjutkan proses laporan saya. Wah. Karena dengan alasan yang bertanggung jawab itulah Andri, bukan mereka. Jadi ini semacam ada lempar-lempar bola, ya. Saya kan waktu itu laporkan KPU tidak menyetorkan arsip ijazah Jokowi, baik dari Solo, DKI dan KPU RI, sehingga ini melanggar undang-undang administrasi. Ya. Ternyata oleh Andri oleh Ombudsman mereka bilang mereka tidak berwenang. Padahal Ombudsman itu kan pengawas pelayanan publik. Akibat KPU tidak menyerahkan fotokopi ijazah itu terlegalisir, maka Andri terganggu pelayanan publiknya. Pelayanan publiknya adalah dia wajib memberikan informasi arsip-arsip jika ada publik yang ingin melihat arsip yang mereka pegang. Termasuk ijazah Joko Widodo. Termasuk justru presiden yang paling utama ijazahnya, bukan Ya, ijazah betul. gubernur atau ijazah saya kan? Setuju. Iya. Dan bagaimana menurut Pak Bona? Apakah dengan tidak bertanggung jawabnya Ombudsman ini, DPR RI harus bergerak dan memanggil Ketua Ombudsman? Kita lihat, saya kan menyanggah. Nah, Kita lihat nanti jawabannya. Saya sudah tembuskan Oke. juga ke Sentana ya. sudah. Surat-surat mereka. Sudah. Tapi Kita kira-kira lihat. siapa yang harus? Kan Ombudsman itu pengawas. Ya. Tapi pengawasnya ini kayaknya nggak mau kerja. Ya. Siapa lagi yang mengawasi dia di Pengawasnya atasnya? pengawas lagi, yaitu DPR. DPR RI. Iya. Nah, kita DPR harus harus menuntut betul kepada lah. DPR RI ini sebagai Setuju. wakil rakyat yang kita pilih. Kalau Ombudsman tidak mau kerja, mereka harus menindak, betul Pak? Iya, benar. Oke. Nah, jadi saat ini kita belum kepikiran ke situ. Kita tunggu ya. Ya. Ada lagi pertanyaan, Bapak-bapak? Oke. Jadi segitu dulu. Kita lanjut ngopi sama Bang Rismon. Boleh. Ada di belakang. Ada di belakang Bang Rismon. Nah, kalau Bang Rismon ini sedang berfokus, sorry lah.